Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang survei calon presiden dan wakil presiden. Survei ini bersumber dari LSI dan IJA, di mana menurut beliau atau menurut survei yang beliau lakukan, pemilu di 2024 ini apakah satu putaran atau dua putaran, dan siapakah calon presiden dan wakil presiden yang menduduki peringkat atas menurut survei LSI dan IJA ini. Oleh sebab itu, marilah kita simak video berikut ini. Pada siang ini kita kembali merilis hasil survei terbaru dari LSI dan IJA yang kami ambil data lapangannya pada tanggal 16 hingga tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini data terbaru kami, data yang baru selesai kami kerjakan beberapa hari yang lalu, dan pada hari ini untuk pertama kali kami rilis data ini, ya. Kurang lebih 15 hari menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Tentunya dengan waktu tersisa kurang lebih 15 hari, banyak pertanyaan yang muncul terkait peta elektabilitas atau peta dukungan para capres menjelang Pilpres 2024. Namun satu pertanyaan penting, satu pertanyaan yang cukup menghangat, ramai dibahas di berbagai media maupun di publik, apakah kemudian Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024 besok akan terjadi dalam satu putaran atau dua putaran, ya. Itu pertanyaan yang penting, dan hari ini coba kami elaborasi temuan survei terbaru kami yang kemudian nanti juga akan mengulas potensi tersebut, apakah satu putaran ataupun dua putaran. Tentunya kalau kita mengikuti undang-undang pemilu, ya, dalam undang-undang pemilu kita itu ditegaskan bahwa Pilpres akan terjadi dalam satu putaran jika ada kandidat calon presiden dan wakil presiden atau pasangan capres-cawapres yang bisa memenuhi dukungan di atas 50%, ya, dan tersebar minimal di atas 20% di 20% provinsi di Indonesia, ya. Jadi itu yang kemudian menjadi threshold apakah satu putaran atau dua putaran. Jadi barusan kita dengar dari survei LSI dan IJA ini mengatakan menurut undang-undang apabila pemilu ini terjadi satu putaran atau dua putaran, itu tergantung dari banyaknya suara yang didapatkan oleh calon presiden dan wakil presiden, minimal 50%. 50% dari suara yang dia dapat, dan apabila suara itu juga tersebar di 20 provinsi menurut survei dari LSI dan IJA ini. Lalu kita lanjut apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, kali ini teman-teman media sekalian, seperti yang ada di layar, ya, di slide yang kami buat, judul yang kami angkat pada konvers kali ini adalah diambang Pilpres satu putaran sajakah, ya. Jadi ini juga masih dalam bentuk pertanyaan, mengapa demikian nanti akan kami elaborasi, ya. Jadi ini adalah temuan survei terbaru kami. Saya langsung masuk ke data Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita masuk dulu di metodologi survei, ya. Jadi sebelum masuk ke data, kami ingin paparkan beberapa hal penting terkait dengan metodologi survei, karena ini penting bagi teman-teman media dan publik untuk mengetahui bagaimana survei kami kerjakan, apa metodologinya dan waktu pengumpulan data, karena ini sangat penting di tengah banyaknya survei yang kemudian muncul ke publik beberapa waktu terakhir. Jadi survei kami kerjakan dengan metodologi multi-stage random sampling. Jadi ini metode yang sudah menjadi standar banyak lembaga survei di Indonesia untuk mengukur opini publik atau perilaku pemilih di Indonesia dengan menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden yang kami ambil 1.200 responden, ya. Jadi 1.200 responden ini adalah angka yang bagi kami sudah cukup, ya. Karena pengalaman pemilu kita dari tahun 2004 sampai sekarang selalu
kami menggunakan kurang lebih 1.200 responden dan itu terbukti dalam beberapa kali pemilu selalu mampu membaca kecenderungan perilaku pemilih secara tepat. Teknik pengumpulan data kami kerjakan dengan tatap muka ya. Jadi wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei menggunakan telepon atau polling online, tapi kita menggunakan wawancara tatap muka ya. Jadi langsung ke pemilih yang terpilih. Walaupun di pelosok desa, kalau itu terpilih maka surveyor kami yang kami latih akan tetap datang ke desa itu dengan metode random, kemudian melakukan wawancara terhadap responden terpilih. Dengan 1.200 responden maka margin of error dari survei ini kurang lebih plus minus 2,9% ya. Artinya rentan toleransi kesalahannya kurang lebih di 2,9%. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman media maupun publik bisa membaca setiap angka elektabilitas harus dihitung dengan margin of error plus minus 2,9%. Waktu pengumpulan data di tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini pasca debat cawapres yang kedua ya. Karena debat cawapres yang kedua kalau tidak salah dilaksanakan pada tanggal ya di awal Januari ya 2024. Kemudian selain survei kuantitatif, kami juga melengkapi data ini dengan analisa kualitatif ya. Dengan kita mengerjakan riset kualitatif berupa in-depth interview, kemudian FGD maupun expert judgment untuk memperkuat analisa-analisa kami terhadap temuan kuantitatif yang kami temukan dalam survei nasional kami. Sebelum masuk ke data, ini beberapa tambahan penghargaan yang kami peroleh ya. Pertama Lifetime Achievement Award kepada LSI DNIJA maupun kepada Pak DNIJA sendiri atas 9 pencapaian prestasi di bidang survei dan konsultan politik. Kemudian ini adalah penghargaan dari majalah Time ya. 30 most influential person ya di tahun 2015 di internet. Kemudian ini penghargaan Guinness World Records yang kami peroleh di tahun 2018. Dan ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh Pak Denija sebagai seorang pendiri, seorang pelopor lembaga survei dan konsultan politik ya. Membuat buku yang kemudian banyak digunakan untuk studi-studi perilaku pemilih dan konsultan politik di Indonesia. Saya langsung masuk ke data teman-teman media sekalian. Jadi dari data survei yang kami ambil, yang kami kerjakan, pada tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024, kalau kita tanyakan per hari ini, ya ini adalah simulasi kertas suara ya. Jadi simulasi kertas suara itu artinya bahwa responden yang terpilih ketika diwawancara, ketika ditanyakan tentang pilihan terhadap capres-cawapres, kami tanyakan menggunakan kertas suara. Jadi kertas suara kami cetak mirip dengan kertas suara nanti di Pilpres 2024 ya, dengan memuat 3 foto capres cawapres. Kami serahkan kepada responden, kemudian mereka akan memilih atau mencoblos ya. Dari data simulasi kertas suara, Bapak Ibu sekalian, posisi hari ini ketika kita tanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih, maka angkanya posisi pasangan 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 50,7%. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai atau sudah melewati magic number untuk satu putaran ya, yaitu di angka 50,7%. Posisi kedua ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan angka dukungan sebesar 22%. Kemudian diikuti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ya, pasangan 03 dengan angka dukungan 19,7%. Ada juga sekitar 0,7% pemilih yang salah mencoblos. Ya, jadi salah mencoblos ini artinya mereka mencoblos tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU kita, sehingga kalau kita total ada 0,7% yang salah mencoblos. Namun demikian ada sekitar 6,9% lagi yang belum menjawab atau masih merahasiakan pilihannya. Jadi tersisa kurang lebih sekitar 6,9% pemilih yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya. Dari angka ini Bapak Ibu sekalian, dari slide ini kita lihat tadi yang sudah saya sebutkan bahwa untuk pertama kali
minimal dalam survei yang kami kerjakan, yang dikerjakan oleh LSI Denijaya, ini untuk pertama kali pasangan 02, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu memperoleh angka di atas 50%. Jadi melewati the magic number untuk satu putaran, yaitu di angka 50%. Jadi menurut survei LSI Denijaya yang disampaikan bahwasannya paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran yaitu memiliki peringkat teratas di angka 50,7% dan disusul oleh calon pasangan presiden dan wakil presiden Anies dan Muhaimin yaitu sekitar 2,29%. Disusul lagi oleh Ganjar dan Pak Mahfud sekitar 19,7%. Dan sedangkan salah coblos atau belum paham dengan aturan pemilu di tahun 2024 ini sekitar 0,7%. Jadi menurut survei LSI Denjaya ini yang memiliki peringkat tertinggi yaitu calon presiden dan wakil presiden adalah Prabowo dan Gibran. Dengan angka dukungan saat ini di 50,7%, ya. Jadi ini adalah data terbaru survei akhir Januari 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran sudah melewati 50% di angka 50,7%. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tracking surveinya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita tracking survei karena hampir setiap bulan kami mengerjakan 2 kali survei lapangan, survei awal bulan dan survei akhir bulan, ya. Dari survei-survei yang kami kerjakan, kami ambil di November hingga Januari, ya. Di November akhir awal, kemudian November akhir, kemudian Desember 2 kali survei, kemudian Januari. Itu adalah data terbaru survei LSI Denjaya di mana pasangan paslon nomor urut 2 memiliki peringkat teratas di angka 50,7%. Menurut survei ini bahwasanya nanti pemilu di tahun 2024 ini akan cukup satu putaran saja. Namun perlu diingat ini adalah survei yang dilakukan oleh LSI Denjaya. Menurut teman-teman semuanya, pilihan Anda marilah kita tentukan nanti di pemilu 2024. Jangan sampai kita di saat pemilu kita tidak mencoblos calon presiden dan wakil presiden. Gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani Anda untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Semoga berita terbaru ini menjadikan semangat kita untuk menjadi hak pilih yang sesuai dengan hati nurani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.